Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Khairiyah MPD dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurminarni Damayanti dengan NIM 1862150 135, ingin memaparkan materi tugas UAS tentang kisah storytelling pada pembelajaran anak usia dini dalam kajian neuroscience. Itu kisah atau story pembelajaran anak usia dini dalam kajian neuroscience. Kisah atau story dalam kajian neuroscience adalah pembelajaran dalam bentuk bercerita mengembangkan minat baca pada anak usia dini. Kisah atau cerita, storytelling bukan hanya penting bagi pendidikan anak usia dini, PAUD, tetapi juga penting bagi masa depan bangsa dan negeri. David Michelin, sebagaimana dikutip Kak Bimo, menyatakan bahwa kisah atau cerita storytelling mempunyai kaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa. Pada awalnya, David Michelin mempertanyakan mengapa pasca Perang Dunia Kedua, Inggris yang semula masih berupa negara berkembang jauh lebih cepat menjadi negara maju daripada Spanyol, yang sebelumnya telah menjadi negara maju. Setelah semua faktor dikaji, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya, David Michelin menaruh perhatian pada hal lain, bahkan di luar dugaan banyak peneliti lainnya, yakni cerita anak di kedua negara tersebut. Kisah storytelling yang berkembang pada PAUD di Indonesia bukanlah kisah yang inspiratif dan motivasional seperti di Inggris, atau cerita yang menina-bobokan anak seperti di Spanyol, melainkan kisah yang mengandung unsur-unsur tipu muslihat, mistik, dan seks. Kisah Islami, sebagaimana dikemukakan Zahidah Zainal Abidin dan Ahmad Yunus Motnor, juga berkembang kisah-kisah Israiliyat. Sekedar contoh, cerita Kancil Mencuri Timun yang berisi penipuan oleh tokoh utama. Cerita Nyai Roro Kidul yang berisi tentang mistis. Cerita Ange-Ange Lumut yang berisi tentang seks. Kisah Israiliyat tentang Hawa yang menyebab Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan lain sebagainya. Kisah cerita storytelling dalam literatur klasik dibedakan berdasarkan karakteristik isi dan tokoh di dalamnya menjadi 3, yakni myth, legenda, dan fable. 13 kisah Islam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya menjadi 2, yakni kisah Al-Qur'ani dan Nabawi. Penelitian terbaru tentang kisah lebih banyak mengaitkannya untuk mengembangkan pendidikan karakter, seperti yang dilakukan oleh Sri Suyanti dan Mami Rosita. Sedangkan kisah Islami lebih banyak menyoroti penggunaan kisah-kisah Israiliyat dalam memahami Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Rahihana dan Buya Karismawanto. Penelitian ini membedakan kisah, cerita, storytelling. Selanjutnya, ketiga istilah itu, kisah, cerita, dan storytelling, digunakan salah satu secara bergantian, berdasarkan substansinya menjadi 3, yakni kisah robotik, kisah akademik, dan kisah saintifik. Ketiga kisah atau cerita tersebut kemudian dikaitkan dengan potensi otak atau kecerdasan peserta didik. Pembahasan selanjutnya pada penelitian ini adalah mendiskusikan ketiga jenis tersebut. Jenis kisah robotik. Kisah atau cerita storytelling robotik adalah cerita yang berpotensi merusak otak atau cara berpikir anak yang cenderung negatif thinking. 2. Kisah akademik. Kisah atau cerita storytelling akademik adalah cerita yang berorientasi pada pengembangan kompetensi akademik, khususnya membaca, menulis, dan berhitung. 3. Kisah saintifik. Jika storytelling robotik dapat beresiko merusak otak, sedangkan storytelling akademik dapat beresiko membonsai otak, maka storytelling saintifik atau neuroscience
storytelling berpotensi mengoptimalkan fungsi otak anak. Atasnya, neurostorytelling masih jarang ditemukan dalam berbagai buku anak, kecuali novel orang dewasa seperti Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Sepatu Dahlah, dan novel-novel motivasi religius lainnya. Selama ini, cerita-cerita dalam novel itu hanya bisa dinikmati oleh orang dewasa. Esensi dari novel-novel tersebut adalah mengajak pembaca agar mempunyai mimpi, visi, atau motivasi hidup. Dalam konteks pendidikan Islam, Islamic Neurostorytelling terdiri dari dua bentuk, yakni Quranic Neurostorytelling dan Prophetic Neurostorytelling. Dalam konteks pendidikan Islam, Islamic Neurostorytelling terdiri dari dua bentuk, yakni Quranic Neurostorytelling dan Prophetic Neurostorytelling. Pertama, Quranic Neurostorytelling adalah cerita atau kisah yang bersumber dari Al-Quran dan tidak berkontaminasi dengan kisah-kisah Israiliyat. Substansi dari Quranic Neurostorytelling adalah berita tentang adanya hal akhir, terutama perjuangan hidup agar kelak masuk surga. Kedua, Prophetic Neurostorytelling yaitu kisah-kisah para nabi yang bersumber dari sejarah perjalanan para nabi dalam berdakwah menyampaikan risalah Tuhan kepada umatnya. Cerita ini lebih mengedepankan pada keteladanan, akhlak mulia, etos kerja keras, dan daya juang, militansi. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pertama, tidak semua cerita storytelling dapat mengembangkan potensi otak anak usia dini. Hanya storytelling yang scientific atau neurostorytelling sajalah yang dapat mengembangkan potensi otak anak. Dalam konteks pendidikan Islam, hanya Islamic Neurostorytelling, Quranic Neurostorytelling, dan Prophetic Neurostorytelling sajalah yang berpotensi mengembangkan potensi otak spiritual anak. Tugas berat para pendidik anak usia dini adalah menyusun cerita anak storytelling dengan beragam bentuk, baik story reading, digital storytelling, interactive storytelling, story thoughts, dan lain sebagainya yang memenuhi kriteria neurostorytelling, termasuk Islamic neurostorytelling baik yang berupa Quranic neurostorytelling maupun Prophetic neurostorytelling. Demikianlah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.